cakep. Ibu-ibu yang jawab salam, ya Allah semakin cantik. Awala tuwo galo. Ada Pak Sulam jualan sekoteng. Bapak-bapak yang jawab salam, ya Allah semakin ganteng. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebutuhan hidup manusia itu diantaranya ingin dihargai, ingin disanjung. Maka tadi kita dengar sanjungan di atas mimbar ini kepada kawan-kawan, ibu-ibuku, bunda-bundaku, dikatakan cantik. Maka dia menjawabnya, amin. Karena kenapa? Karena itu memang kebutuhan. Dan juga karena kenapa? Karena memang kapan kita lah tua-tua ini disanjung oleh orang yang kita cintai lah jarang. Betul atau betul? Ngapa bapak ngomong ke betul? Jadi memang bapak-bapak yang tidak nyanjung istrinya. Kapan suaminya nyanjung ibunya? Ya Allah ma, langkah cantik kamu sekarang ma, berdandan model ini. Ya Allah, jarang sekali. Kecuali waktu kita masih muda. Sekarang ini yang banyak itu kalau wong kisah mengatakannya nyegak baik. Cepatlah woi. Kalau lambatnya bolo. Apalagi kalau nak kondangan. Nak kondangan, cara ibu-ibu ini lambat. Ujungnya istrinya bawa sepatunya sambil berlari ke mobil. Karena saking disegaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah salam ini memang menjadi luar biasa karena pembukaan. Tetapi salam ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi nanti kalau saya mengucapkan salam, itu kalau ada si kok bayar yang jawab sudah selesai. Maka tak boleh sebenarnya yang tukang ceramah ngomongkan kalau yang tak jawab salam kaget suaminya mati. Tak boleh. Tak boleh. Karena dia itu fardu kifayah. Tetapi paling-paling diopoki untuk mengucapkan salam. Pecah saya tadi didoakan untuk naik haji, untuk cantik, untuk ganteng. Jadi fardu kifayah. Dan ada 3 macam dalam masalah pengucapan salam ini. Yang pertama adalah salam yang wajib. Yang tadi fardu kifayah, wajib dijawab hak muslim dengan muslim lainnya. Yang nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, ada yang salam yang tidak wajib dijawab oleh siapapun. Contohnya, kalau ibu-ibu imaman dengan suaminya, atau tadi kita imaman dengan imam masjid. Kata imam masjid waktu sholat isya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita tidak perlu menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka salam ini tidak perlu dijawab. Yang nomor 3 adalah salam yang tidak kita harapkan jawabannya. Apa dia? Nah, kalau kita ziarah kubur. Nah, kapan kita ziarah kubur kata para kiai? Disunatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jadi tak perlu, tak kita harapkan jawabannya. Kalau ada yang jawab di kuburan itu, pasti kita tunggang langgang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai acara yang penuh barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Inna iddatas syahuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus takmir masjid kita beserta jajaran, Pak Kiai Abdul Halim beserta jajarannya, kita doakan agar beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para haji dan hajah yang hadir, para ustadz, para kiai, izin pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sekedar, yaitu hikmah dalam rangka kita menyongsong tahun baru Hijriah 1446 yang hari ini masuk ke 7 hari, yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh pemerintahan. Ada kawan-kawan ketua RT, ketua RW yang hadir. Kita doakan. Ada ketua RT yang hadir? Kati? Aduh. Jadi kalau RT RW tidak hadir, kalau ada acara di masjid, maka kapan dia ngulang lagi calon, tak usah dipilih lagi. Kalau ada yang hadir malam ini, maka saya titipkan kapan dia ngulang calon, pilih kembali. Untuk apa kita milih pemimpin? Diajak ke masjid tidak mau, nyumbang tidak mau, semuanya tidak mau. Untuk apa? Apa? Kita yang salah saudaraku, kita yang salah. Ngapa model itu, Pak? Karena ternyata saya mantan RT, saya mantan ketua RT. Selama 13 tahun saya menjadi RT, Pak. Tapi waktu itu tidak ada honornya, Pak. Semua orang tidak mau, Pak. Kapan rapat tidak ada mau. Yang sikonya ngomong, lajulah. Dah kati. Tapi setelah ada gaji, ada honor, ada tim suksesnya, Pak, pencalonan RT sekarang, Pak. Betul, Pak? Nah, maka jangan galak kita dibudi kawong. Pilihlah. Kalau ketua masjid galak, pilih ketua masjid. Merangkap ketua masjid, merangkap RT. Saya pernah. Karena kenapa? RT ada gaji, ketua masjid tidak ada gaji. Nah, pade. Ketua masjid dah gati honornya. Rombongan kawan-kawan ini dah gati gajinya. Hanya berharap kepada Allah. Tapi demi Allah, saya sering katakan,
orang yang ngurusi umat ini, demi Allah, dia diberikan hidayah, diberikan kasih sayang oleh Allah. Kenapa? Boleh kita lihat. Ketua masjid jarang sakit. Jarang sakit. Mana ada ketua masjid? Siapa itu ketua masjid? Lah 3 tahun stroke, dah kate. Dah kate, Pak. Mana ada? Paling-paling ketua masjid itu kapan terdengar, oh dia tadi baru ngimam zuhur, meninggal. Ini luar biasa, Pak, Bu. Sama dengan kawan-kawan ketua majelis taklim. Tidak ada ketua masjid orang yang rajin ibadah ini dak kate yang lama itu berbulan-bulan. Siapa itu berbulan-bulan? Menjadi fitnah bagi anak cucunya. Apa kata anaknya? Ya Allah, alangkah lamanya mak ni maka mati. Nih. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, demi Allah, maka agama ini ya Allah, mari kita bersama-sama. Yang saya hormati kawan-kawan ketua majelis taklim yang hadir, baik yang Miftahul Jannah maupun yang hadir yang lain. Pecahnya yang hijau-hijau itu wong luar negeri, pecahnya itu. Pecahnya itu ada. Aku tahu nian kapan yang seragam-seragam tuh pasti dari luar negeri dia. Dan biasanya juga kapan dia ke masjid, Pak, pasti duduknya berdekatan, Pak. Karena takut hilang. Kata ketuanya tadi, ketua rombongan itu, ada yang landak duduk sebelah situ, apa kan? Sini kau tuh, sini yo, sini. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting hari ini, malam ini hadir, ya. Termasuk yang lain-lain ini, sama ini pecahnya sama. Miftahul Jannah, termasuk yang lain-lainnya yang hadir. Insya Allah dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami sayangi, kami banggakan, pemuda-pemuda harapan bangsa, anak-anakku yang tadi sudah membunyikan gabang gebengnya, luar biasa, ya. Tingkatkan, tetap di masjid anak-anakku, karena kenapa? Di luar sana sekarang ini banyak yang mengintai Anda, yang akan membuat rusak masa depan Anda. Tetapi demi Allah, kalau Anda berada di masjid ini, Anda akan selamat demi Allah. Maka tetaplah anakku, jangan wong ndak kemana-mana tuh, ndak usah ke masjid baik. Ya, beginilah luar biasa. Nanti insya Allah akan mendapatkan istrinya, istri yang soleha. Kalau orang biasa di masjid, dipastikan dia tidak akan mendapatkan istrinya tukang salon, biduan. Tapi kalau Anda selalu di karaoke, maka Anda akan mendapatkan biduan. Ujungnya tidak masak lagi, bernyanyi terus. Ya anak-anakku, ya, tetaplah di masjid anak-anakku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nyender sebelah sana sehat? Sehat? Kue lah habis. Nah, yang nyender sebelah sini pecahnya nikmatnya. Karena dia ngadap sana, ngadapi ibu-ibu. Kalau kami memang ngadap sini, kalau lanang nih, kalau kamu tuh sehadapan, ada yang ngadapi pantat ibu. Karena kenapa? Karena kebiasaan kabau ke masjid, kapan ke masjid dia nyender. Maka pasti kapan datang ke masjid dia nyender pasti. Kalau kamu tidak percaya, jengokilah yang nyender tuh. Besok kalau ada maulud Nabi pasti nyender juga dia datang. Tidak jadi masalah. Malam ini tidak jadi masalah. Kenapa? Pecahnya Pak Ustadz ini musuhannya dengan orang nyender. Karena saya memang agak musuhan. Karena kenapa? Karena orang yang nyender itu dapat dipastikan kakinya selonjoran, tidak sopan.
Apa? Memangnya masjid ini rumah kita apa? Rumah Allah ini. Rumah Allah. Inilah makanya kalau ini rumah Allah, kepada kawan-kawan yang masih punya anak dipastikan bahwa masjid ini disosialisasikan bahwa ini adalah rumah Allah, ada tata tertibnya. Ini tidak kadang-kadang kita mohon maaf Bapak Ibu, anaknya disuruh berlari-lari, disangkunya lapangan bola Pak. Omongkan dengan anak kita, kalau mau masuk masjid itu harus bersuci Pak, harus bersuci. Maka apalagi dia diserang sapa, diserang sop kita ini sholat. Ada anak kecil diserang itu, nah ditenggarai anak itu tidak suci, macet Pak. Maka diajari, tapi bukan dilarang ke masjid, tapi diajari. Kalau sampai ke masjid jangan ribut. Ini tidak dibiarkan baik. Padahal bapaknya nyumbang tidak ke masjid. Ya mohon maaf Pak, aku tidak tahu siapa yang bangun masjid ini. Tapi kira-kira model itulah Pak. Karena kenapa? Karena masalah membangun masjid ini bermacam-macam. Yang pertama, para takmir masjid setengah mati nak bangun masjid ini. Mulai setiap Jumat cari sini pengumuman. Tapi ada juga yang terjadi jamaahnya, kapan pengurus masjid ngumumkan pada hari ini telah menerima 1 juta rupiah dari Sianu, mari kita patihai. Mulai ada yang ngomong ria, ada Pak yang ngomong ria ndak patihahkan nian, ada. Nah yang model itu dipastikan tidak nyumbang Pak. Wong yang ngomongkan riak terus itu, yang pastikan dia itu adalah kuman dalam kehidupan beragama ini. Awas hati-hati Pak, yang selalu mengatakan ini tidak sah, ini tidak sah. Tadi demi Allah saya, Pak Ketua, aku belum ceramah ini Pak. Ini masih pemanasan. Aku ini pemanasannya 1 jam Pak. Ya kalau kamu tidak tahan, nih baliklah. Kalau tidak katik malu, ngapa kau ngomongkan tidak katik malu? Jadi kita ni ada 3 kategori malam ini. Kapan kau jengoi? Ya pertama, kita datang ke sini, ada yang nak makan kue. Pak, ada yang nak makan kue. Ibu-ibu yang nyender tadi katanya lah habis. Nak makan kue. Kapan kuenya lah habis? Mulai sekarang ini dia gelisah nak balik. Nak balik dulu dah lemak dengan ketua masjid. Artinya dia hanya mendapati kue. Yang kedua, kita galuh-galuh di masjid ini, yaitu nak mendengarkan ceramah. Dia tak galak makan kue. Tak tahu ada apa tidak. Paling-paling dia nak bawa balik kaget di rumah. Yang nomor 3, keduanya ada nak dengarkan ceramah sambil makan kue. Insya Allah kita galau-galau malam ini, yaitu sambil dengarkan ceramah ilmu agama sekaligus makan kue. Ada yang lah ngopi, ada yang ngeteh. Luar biasa ketua masjid, takmir masjid ini. Maka inilah boleh saudaraku. Ada juga yang ngomongkan, pengurus masjid lah poya-poya, buat kopi, buat teh dari apa namanya dana masjid. Nah, uang itu juga tidak pernah nyumbang uang model itu. Biarkan saja Pak. Boleh duit apapun namanya duit masjid, kas masjid ini boleh digunakan, bukan untuk membangun baik, digunakan untuk kemaslahatan umat, boleh. Termasuk nyumbangi kalau di seputaran sini ada yang tidak makan lagi. Pak, Rasulullah muat menara tinggi-tinggi itu memang untuk azan.
Tetapi sebenarnya ada fungsinya yang luar biasa. Apa fungsinya? Bilal bin Rabah itu 5 kali dia naik untuk azan, tapi Rasulullah berkali-kali naik ke atas menara itu. Apa gawe Rasulullah naik ke situ di Madinah itu? Di pucuk itu dia jingoi masyarakatnya. Kalau ada rumah yang tak ngepol lagi, tidak berasap lagi. Dulu tidak ada kompor gas, pakai kayu api, maka kalau ada yang masak kejingoan berasap. Jadi kalau rumahnya tidak berasap lagi, maka Rasulullah memerintahkan bendaharanya, aku lupa siapa namanya, memerintahkan untuk menggari rumah yang tidak berasap lagi, mengantarkan gandum dan kelengkapan yang lain. Makanya sering saya katakan, kalau di seputaran, mohon maaf ketua masjid dan takmir masjid dan masyarakat lain, mohon maaf, kalau di seputaran jamaah Miftahul Jannah ini ada yang tak makan, ada yang tak makan, maka kalau itu tidak dibantu oleh takmir masjid, maka takmir masjid zolim. Zolim. Maka sering saya katakan, kebetulan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya adalah sekaligus ketua Dewan Masjid Kota Palembang. Maka saya katakan, maka masyarakat tahu juga, oh artinya duit masjid itu boleh disumbangkan dengan ini. Nah, alhamdulillah syukur malam ini aku dengar juga, tadi aku bacakan salah satu ayat Al-Ma'un tentang siapa pendusta agama itu. Pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan menelantarkan orang-orang para du'afa, tidak dibantu, dibiarkan saja. Itulah sesungguhnya orang pendusta agama. Nauzubillah saudaraku. Maka alhamdulillah syukur, keluarga besar Masjid Miftahul Jannah di bawah kepemimpinan Pak Kiai Abdul Halim, beliau mantan tentara ya, mantan tentara luar biasa. Yang mantan tentara, mantan polisi inilah yang luar biasa. Kadang mantan kiai yang macet. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, saya mengapresiasi, termasuk tadi apa? Saya ikut sholat isya. Sesudah itu apa sholat isya tadi? Oh, bersolaman sambil bersolawat. Demi Allah, kata hadis Nabi, siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang 1 kali bersalawat, maka diberikan kebaikan 10 kali. Kejahatannya, ketidakbaikannya hilang 10 kali. Luar biasa. Tadi banyak nian. Kenapa? Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, ada wong yang dak galak pak. Mulai yang dak galak solaman itu, mulai ada mana hadisnya? Ndak berhadis galau. Ini adalah etika dalam masjid. Luar biasa. Maka sering saya katakan, kalau ada wong yang dak galak solaman setelah sholat, maka dipastikan di situ ada musuhnya pak. Dia akan ketemu, dak galak ketemu solaman pak. Inilah luar biasa Islam ini. Kalau ada masalah di antara kita, cukup ke masjid, selesai sholat kita bersalaman, habis masalah. Itulah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang jauh. Ini Pak Ketua masih pemanasan Pak, karena belum materi kita tahun baru. Maka salah ketua masjid ngundang saya, ini jam 9. Maka biasanya saya kalau ceramah itu, apalagi malam begini, sampai kalau siang habis dari sholat ke sholat. Kalau ini sholat isya ke sholat subuh. Kita bersama-sama subuh di sini. Tahan? Aku yang dah tahan. Nak balik jauh.
ya. Yang saya hormati, izin kepada ketua masjid. Jadi Ustadz, siapa yang undang aku? Yang undang aku lewat WA, apa katanya, Pak Ustadz? Oh, itu dia Ustadz kita. Nah, tanyalah dengan dia, Pak Ustadz, nak jemput apa? Saya katakan tidak. Saya ceramah di mana-mana, tidak nak dijemput. Karena ini menyusahkan yang mengundang. Dan menandakan kalau dia tidak dijemput, artinya dia masih gagah, Pak. Kalau yang nak dijemput, artinya dia itu sudah tidak berdaya lagi, Pak. Dan saya katakan kepada beliau, saya ada pengawal. Pengawal saya adalah istri tercinta. Nah, di situ. Tapi bukan karena aku takut istri, Pak. Karena dia jadi pengawal, kalau aku asam urat, dia pacak menggantikan aku, membawa mobil. Itu ceritanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling jauh, Bapak Ibu sekalian, kita ini ada yang paling jauh dengan masjid ini. Mungkin kawan-kawan yang baju apa itu? Hijau apa? Biru ya? Oh, biru ini, yang seragam ini biru ya? Tidak tahu aku, biru pening pala aku, apa di warna apa itu. Nah, itu mungkin yang terjauh. Maka demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ini semasjid ini malam ini tidak sama. Kita tidak sama mendapatkan pahala. Dan demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ini nak mengharapkan naik haji dan umroh. Ngapa wong nak naik haji, ngapa nak umroh itu, saudaraku sekalian? Di antaranya kalau haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah subjektivitasnya adalah dia bisa berdoa. Di antara tempat berdoa yang tidak ada hijab dengan Allah adalah Raudhah di Masjid Nabawi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita duit belum ada. Mak mano kita nak ke Mekah, mak mano kita nak umrah. Kalau aku nak berdoa di Raudhah tadi, maka pesan saya, tidak menjadi masalah kalau memang rezeki kita belum ada, tapi sering-seringlah melaksanakan, mendengar, datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian-pengajian. Karena kenapa? Kata Rasulullah, kalau kamu mau melihat taman surga, Raudhah itu taman surga. Kalau kamu mau melihat taman surga, maka lihatlah majelis-majelis zikir yang ada. Demi Allah, sekarang di Masjid Miftahul Jannah ini, kalau pacak mata kita telanjang ini melihat, ini berebut-rebut para malaikat, Bapak Ibu sekalian. Malaikat sampai ke arsy Allah datang ke sini. Yang di atas sana, malaikat yang paling atas pecah naik batang pinang tuh, nah berebut. Yang di atas sana, kalau bahasa terjemahan bebas, kalau kita kata Allah, hei, apa digawi kamu ribut-ribut? Maka kata malaikat yang paling atas, ya Rabb, di bawah itu, di bumimu ya Rabb, sekarang ini ada hamba-hambamu yang sedang melaksanakan zikir kepadamu, baca Quran, memperingati Muharram, menyongsong tahun baru Hijriah. Maka kata Allah, apa dia kendak rombongan itu? Maka kata malaikat yang paling atas, mereka mengharapkan surgamu ya Rabb dan takut dengan nerakamu. Maka kata Allah bersabda, insya Allah, kata Allah, aku kabulkan, amin ya Rabbal Alamin. Inilah Raudhah. Tidak usah ke Madinah kita kalau tidak katik duit. Inilah Raudhah. Maka demi Allah, siapa yang sering mengikuti pengajian, maka berdoalah. Jadi jangan banyak pikiran. Nah, yang banyak pikiran yang kau omongkan tadi yang nyender. Maka tidak sama pahalanya kita. Yang paling banyak pahalanya yang jauh. Rumahnya yang paling jauh. Rumahnya yang paling jauh. Dan duduk di masjid, dia yang paling depan.
depan. Dan paling duluan. Sama dengan kami kalau masuk masjid ini. Yang paling banyak pahalanya adalah sop-sop yang di depan. Di depan. Nah, maka itulah juga kalau kita ini, yang sekarang ini, yang paling banyak, yang paling jauh rumahnya. Tetapi, ada tetapinya. Kalau dia sampai ke masjid, itu tadi, dia tidak mendengarkan ceramah, dia hanya ngobrol, dia hanya menghabiskan waktu, maka pahalanya berkurang. Sampai ke rumah nanti ditanyui, kalau ibu-ibu ditanyui oleh suaminya, Mama Noma cerita tahun baru di Miftahul Jannah, apa uji rombongan kamu? Mak itulah apa? Lucu-lucu lah dikit. Nah, maka yang begini pahalanya ngurang. Tambah ngurang lagi. Ngomong lagi dengan suaminya, ya Allah Pak, di Miftahul Jannah tadi alangkah kecil kuenya Pak. Maka pahalanya hampir habis, tidak bersisa. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Ibu, Pak, karena aku ini sebenarnya aku ini dibesarkan oleh mak-mak ini. Saya ini dibesarkan oleh mak-mak. Hari-hari saya adalah dikelilingi oleh mak-mak. Karena kebetulan saya sebagai ketua Forum Koordinasi Majelis Taklim yang 99,9% anggotanya adalah mak-mak. Luar biasa. Diundang mereka akan datang. Kebetulan kalau kita bapak-bapak, susah Pak. Kalau kita bapak-bapak ni nak ngaji, paling-paling datang waktu bentuk pengajiannya. Kapanlah sebulan mulain dikit, 2 bulan dikit, 3 bulan tinggal ketua dan sekretaris dan bendahara, bubar. Apalagi kalau diajak ngaji undangan ngaji ke Kertapati, umpamanya dari Sako, manakah datang bapak-bapak. Tapi kalau rombongan itu tahan Pak, nyiwo grab dia, wong 5 grab 50.000, pupuan di 10.000 sewang. Tanyalah dengan rombongan itu. Tapi ada juga yang nak minta bayari terus dengan kawannya. Itulah orang yang pelit, ketit, medit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling jauh demi Allah nanti setelah kita meninggal, waktu kita syakaratul maut, maka sudah ditunjukkan saudaraku yang dimuliakan Allah oleh Allah betapa besar, betapa pahala yang akan kita raih di sisi Allah. Ada sebuah riwayat ini menyatakan di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah di Madinah, ada seorang sahabat Rasulullah yang semula sahabat ini tidak dikenal oleh Rasulullah, tetapi karena sahabat ini dia ke masjid paling duluan dan waktu balik dia belakangan. Kalau kita terbalik, datang belakangan, balik duluan, terbalik. Tapi kalau sahabat Siko ini, sahabat Nabi ini, dia datang duluan, balik belakangan. Sehingga di suatu malam, saudaraku, di suatu malam subuh, maka beliau ini, Fulan bin Fulan ini tidak datang waktu subuh. Maka Rasulullah, waktu Rasulullah akan memimpin sholat subuh, dijinguinya Fulan bin Fulan ini tidak ada. Maka kata Rasulullah, hai sahabat sekalian, mana Fulan bin Fulan? Ya Rasulullah, beliau belum datang. Maka kata Rasulullah, bayangkanlah, saking Rasulullah sayang sekali dengan dia. Apa kata Rasulullah dalam riwayat ini? Kalau begitu kita tunggu dulu, kaget dulu, kita tunggu dulu, kita tunda dulu sholat subuh ini. Dalam riwayat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah ditunda beberapa menit, akhirnya Rasulullah kembali melihat bahwa Fulan bin Fulan ini tidak hadir. Maka kata Rasulullah, ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan sholat subuh kita. Maka Rasulullah memimpin sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hai saudaraku, siapakah yang tahu di mana rumah Fulan bin Fulan ini?
Maka sejenak para sahabat diam. Diam ini saudaraku bukan diam tidak arti apa-apa, karena apabila Rasulullah menanyakan, ini artinya Rasulullah ingin ke rumah Fulan bin Fulan ini. Ternyata salah satu sahabat kira-kira bahasa kita nunjuk, ya Rasulullah, sahabat yang lain ini bukannya tidak tahu alamat rumah Fulan bin Fulan ini, tetapi ya Rasulullah, kalau kita sekarang ini nak gari ke rumah Fulan bin Fulan ini, kalau kita sudah subuh ini datang sampai ke rumahnya, habis sholat duha, habis waktu sholat duha. Bayangkanlah, sholat duha habis jam berapa? Jam 11 siang. Apa kata Rasulullah? Dan masalah, kita sekarang berangkat. Akhirnya berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Lebih kurang sekitar jam 11 sudah habis sholat duha. Maka sampailah ke rumah Fulan bin Fulan ini. Assalamualaikum. Maka dijawab oleh seorang perempuan. Ternyata perempuan yang menjawab ini adalah istri daripada Fulan bin Fulan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa kata istri Fulan bin Fulan ini? Kaget dengan kedatangan Rasulullah. Ya Rasulullah, apalah mimpi kami sekeluarga ini, Rasulullah dan sahabat datang ke rumah kami ini. Maka kata Rasulullah, kami ingin mengetahui bahwa Fulan subuh tadi tidak datang. Maka kata istrinya, ya Rasulullah, di satu sisi kami bahagia Rasulullah datang ke rumah kami, tetapi di sisi lain, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sekeluarga ini sedang berduka. Karena kenapa? Karena suamiku sebelum subuh tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi, kata istrinya, suamiku adalah orang yang baik. Maka kata Rasulullah, orang baik. Maka itulah galak kalau kita ada kematian tuh Pak. Kalau ada yang mati, orang ini adalah baik. Nah, orang yang baik. Tetapi ya Rasulullah, kata istrinya, sebelum beliau menghembuskan napas terakhir, ada 3 pertanyaan, ada 3 yang dilontarkan oleh suamiku, yang sampai sekarang ini aku tidak tahu apa dia artinya. Yang pertama, mohon petunjuk ya Rasulullah. Yang pertama kata istrinya, kenapa tidak jauh sekalian? Nah, jadi waktu dia sakaratul maut itu, kenapa tidak jauh sekalian? Oh, nak mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang terbaik sekalian ya Allah? Oh, nak mati. Yang nomor 3 ya Rasulullah, kenapa tidak semuanya ya Allah? Mati akhirnya. Jadi istrinya penasaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akhirnya Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi dia minta petunjuk kepada malaikat Jibril. Akhirnya beberapa saat, saudaraku yang dimuliakan Allah, Jibril memberikan petunjuk. Ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kamu tidak percaya, cobalah nanti waktu kamu sakaratul maut. Cobalah. Ternyata waktu sakaratul maut itu sudah ditunjukkan oleh Allah, pecah film. Apa yang kita lakukan? Lajingo, oh ini pahalanya. Oh ternyata Fulan bin Fulan ini rumahnya sangat jauh. Sangat jauh, 5 jam. Ternyata waktu sakaratul maut dia masih penasaran, ngapa rumahku tidak jauh nian kalau pahalanya sangat besar. Maka tadi yang jauh rumahnya nanti akan menyesal, ngapa jauh nian lagi kalau pahalanya ke masjid Miftahul Jannah ini pahalanya sangat besar. Tetapi ini kita ini terbalik Pak, yang dekat masjid dia tidak datang ke masjid, cuma dengar di pojok bahaya Pak. Ini yang macet. Yang kedua, apa pernyataannya? Kenapa tidak yang terbaik sekalian ya Allah? Maka menurut petunjuk Jibril, Fulan bin Fulan ini semasa hidupnya, waktu itu di Madinah, zaman dingin, musim dingin, dia mempunyai baju 2 lapis. Selapis adalah yang agak jahat, yang jelek, yang di dalam itu yang bagus. Ada sahabatnya kedinginan,
maka dilepaskannya lah bajunya yang jahat tadi, yang jaketnya tadi katakanlah seperti itu, maka diberikannya lah jaket itu. Oh, ternyata setelah syakaratul maut lah ditunjukkan oleh Allah pahalanya luar biasa, sehingga Fulan bin Fulan ini saudaraku menyesal. Ngapo? Oh ya Allah, ngapa tidak kunjukkan yang bagus itu ya Allah, ngapa aku nunjukkan jahat itu? Nah inilah saudaraku yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu, kalau kita galak bersedekah, kita galak ngumpulkan pakaian bekas. Jangan ngenjokkan pakaian bekas, tapi nunjukkanlah yang paling kita sayangi. Yang paling kita sayangi ini dah pakaian bekas. Kemarin saya pernah melihat waktu kebakaran di Gandus. Banyak sekali pakaian bekas di situ yang dak katik guna, dikusal-kusalkan wong baik. Karena kenapa? Karena bekas. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau memang kita ingin berinfak bersedekah, maka berikan yang terbaik, yang paling kita sayangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi jangan pecah cerita Kiai Uku Selatan. Ngapa Kiai Uku Selatan ini? Ada yang dari Uku Selatan? Kalau ada dari Uku Selatan sama dengan aku. Ada dari Kiai Uku Selatan daerah Kisam sana. Dia ini kiai. Dia punya anak kecil. Nah, model-model inilah masih kecil, kelas 2 SD, Pak. Dia diajaknya kapan dia ceramah, diajaknya lah anaknya ini ngikut dia dengan maksud agar dia mendengarkan ceramah daripada bapaknya ini. Maka di antara isi ceramah bapaknya ini yang tadi saya sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau hadirin sekalian ingin berinfak bersedekah, maka berikanlah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling disayangi saudara-saudara. Maka ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah, omongan bapaknya tadi terekamlah kepada anaknya yang kelas 2 SD itu. Maka setelah beberapa saat ada peringatan di kampungnya itu, peringatan Maulud Nabi. Biasa peringatan Maulud Nabi panitianya ibu-ibu. Maka ibu-ibu yang ada 2 orang ibu-ibu ini panitia tukang cari dana. Maka dia datanglah ke rumah Pak Kiai ini, minta infak untuk peringatan Maulud. Assalamualaikum, kata ibu berdua ini. Waalaikumsalam. Ternyata yang nimbalinya anaknya yang kecil ini. Maka dibukakan oleh anak Pak Kiai tadi. Maka kata ibu berdua tadi, nah anaknya baik. Ditanyakan, mana Pak Kiai? Abah sedang keluar, sedang ceramah. Kalau Umi sedang ke pasar. Siapa di rumah? Aku dewean, kata anaknya. Maka mereka berdua tadi, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa kata yang siko? Ya omongkanlah baik. Kita minta sedekah, kita minta untuk peringatan Maulud. Insya Allah kalau bambu tidak kalau rebung tidak akan jauh higo dengan rumpunnya. Kalau anak kiai pasti ngenjuk kira-kira begitu. Maka diomongkannya oleh ibu berdua, anak, mohon maaf kami datang ke sini dari panitia peringatan Maulud kita ini, dusun kita ini. Kami di sini nak minta infak dari Pak Kiai. Maka berpikirlah Pak, berpikirlah anaknya tadi. Apa yang dipikirkannya? Dia ingatlah dengan ceramah abahnya, ceramah bapaknya yang tadi, kalau nak berinfak, nak bersedekah, berikanlah yang paling disayangi dan yang terbaik. Maka dia ingatlah Bapak Ibu sekalian, ternyata abahnya ini, bapaknya ini kapan balik ceramah, tidak duduk dulu, langsung ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ada peliharaannya ayam jago bangkok. Ayam bangkok.
Kapan balik ceramah, abahnya tadi langsung ke belakang, cak. Maka kata anaknya dalam hatinya, oh inilah yang paling disayangi oleh abah. Maka kata anaknya, ya tunggulah bu, tunggulah di sini, ya tunggulah dulu. Maka dia ngambillah ayam bangkok tadi. Diambilnya ayam bangkok tadi, diberikan kepada ibu berdua tadi. Maka ibu berdua itu saling jingoi. Mana ayam? Ambillah baik, ayam bangkok ni mahal. Maka pendek cerita, ayam bangkok berpindah kepada ibu berdua tadi yang cari dana tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada sore hari bapaknya balik, pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia seperti semula, tidak lagi duduk, langsung ke belakang rumahnya nak jingoi ayam bangkok. Sampai di kandangnya, ayam bangkok dah katik lagi. Maka apa kata abahnya? Anakku, mana ayam abah? Maka kata anaknya, anu ibu dah kecil. Apa dia anu? Tadi ada wong dari panitia maulud jadi dia minta infak ke sini jadi ialah kunjukkan ya Allah nakku, ngapa kau unjukkan itu kesayangan abah, habis ayam abah. Maka apa kata anak-anak sekarang ni cerdas bapak ibu sekalian. Apa kata anaknya tadi? Mohon maaf kata abah. Kata abah waktu abah ceramah waktu itu, kalau orang minta, kalau nak berinfak, berikanlah yang terbaik dan yang paling disayangi. Apa jawab abahnya Kiai Uku Selatan tadi? Ya Allah nakku, itu untuk wong, kalau untuk kita tidak. Macet. Nah inilah yang macet pak. Maka saya sering katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah ketua masjid 12 tahun. Kadang-kadang saya bukan ngomongkan takmir masjid di sini. Pengurus masjid kita ni banyak pak. Kadang-kadang sampai 50 orang. Tapi kamu boleh jingoi mulai Jumat ini nanti. Kapan ada kotak berkeliling, pengurus masjid tak pernah dia masukkan duitnya ke dalam kotak. Yang pacak dia, apa pacaknya? Ngitung. Wong lah balik galang ngitung. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, saya bukan mengatakan saya bersabar, maka kita dulukan. Inilah yang luar biasa, awas hati-hati. Karena kenapa? Karena sering kita minta, tetapi kita dulu yang harus memberikan demi Allah. Inilah pahala-pahala kita. Termasuk saudaraku yang dimuliakan Allah, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, ini banyak kawan-kawan yang datang. Kita ada yang sekarang ini yang sudah pacak ngaji, sudah baca azan di masjid ini, lah ada yang imam. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jaga itu, karena itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang termulia. Maka jaga. Tapi kadang-kadang kita ini yang lagala jadi imam, yang lagala azan, yang lagala masirol, tapi dia galak idak jago. Mak mano dia idak jago, lagala jadi imam, malamnya masih main gaple. Macet. Nah, bayangkanlah kalau imam semalam dia main gaple, kita berkawan, kebetulan dia kalah. Kata dia waktu imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, maka kawannya yang bertiga tu mulai ingat balak limo. Nah, maka jago saudaraku, jaga itu. Kalau lagala imam, kalau lagala azan, hati-hati di kampung ini jangan pakai celana pendek. Saya titipkan. Ini dah subuh tadi dia azan, oh mantap, Allahu akbar, Allahu akbar,
wong seputaran sini bangun galon dengar suaranya. Tapi setelah paginya dia jalan di seputaran ini bercelana pendek, macet. Termasuk anak-anak yang galak-galak gebeng-gebeng. Yang Anda bacakan tadi adalah lagu-lagu yang nyanjung Allah, nyanjung Rasulullah, maka jaga. Ini baca gabang gebeng, sholat tidak, macet. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, saya tidak mengatakan menjustis kita semua, tapi ini saya minimal mengingatkan gitu. Kalau termasuk saya galak ceramah, awas hati-hati tukang ceramah ini. Kalau kita tidak melakukannya, kaget di akhirat bagaimana cerita Isra Mi'raj. Yang galak ceramah tapi dia tidak melakukannya, lidahnya digunting, putus, digunting lagi, putus, digunting lagi. Itulah orang yang galak ceramah tetapi dia tidak melakukannya. Nauzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru balik ke laptop, baru ceramah. Baru ceramah. Ini pemanasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam 7 Muharram ini keluarga besar Masjid Miftahul Jannah merayakan, memperingati, menyongsong yaitu tahun baru Hijriyah 1446. Ini menjadi bagian luar biasa. Kenapa? Banyak kita umat Islam ini pacak bayi marah, pacak ngomong. Kenapa? Kalau tahun baru wong sebelah sana Desember dengan Januari tahan berkorban, tahan beli jagung, tahan beli kambing. Tetapi kalau tahun baru kita datang lagi tidak galak, Pak. Ini yang macet. Mungkin pengurus masjid, takmir masjid lah seminggu ini diumumkan akan peringatan tahun baru, tapi yang datang inilah. Saya tak yakin kalau jamaah masjid ini cuman inilah. Tak yakin, demi Allah aku tak yakin. Lah berbuih-buih ketua masjid, ayo nanti malam minggu akan ada peringatan menyongsong tahun baru Hijriah 1446. Lah berbuih-buih, tapi yang datang hanya inilah. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, ketua masjid tak usah hendak kecil hati. Karena kenapa? Karena kita dalam beragama ini memang sudah ada kaplingannya. Ada kaplingannya. Demi Allah kita bersyukur malam ini Bapak Ibu sekalian hadir di masjid ini. Sesungguhnya bukan karena himbauan pengurus masjid, tetapi inilah kasih sayang Allah. Karena kenapa? Ada orang yang tidak dikasih sayangi oleh Allah. Walaupun diajai, walaupun diajeng, oi payo sholat, payo ke masjid, payo gotong royong, dia udah kagalak juga, Pak. Ngapa kata Allah? Innal ladzina kabaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yasin ayat 10, Al-Baqarah ayat 6. Kata Allah, bagi mereka itu sama baik diajak diajung, payo kita ke masjid, ramaikan masjid kita, tapi mereka dak kagalak jogo sama dengan suami ibu-ibu. Kata rombongan kamu ayo pak ke masjid lah, dia dak kagalak jogo. Ngapo dia dak galak? Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ngapo dia dak galak? Karena hatinya lah ditutup oleh Allah, pendengarannya lah ditutup oleh Allah, penglihatannya lah ditutup oleh Allah. Dia tadi sore tadi jingok wong ramai-ramai ke masjid. Nak kemana wong ini? Nak kemana baik? Jingok dia. Tapi dia tidak pergi. Demi Allah kita yang hadir ini, inilah menunjukkan kasih sayang Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
maka konteksnya sekarang ini mari kita melaksanakan ajaran agama ini sebelum Allah mengunci hati kita. Kapan sudah dikuncinya? Ya Allah, na'udzubillah. Nah, macet. Lah suami lah tua, umur 70 tahun, umur 60 tahun, gawinya bermalam-malam masih galak begadang, main gaple, nonton bola, ujungnya subuh hidak macet. Ibu, kalau punya suami model itu dipecat baik. Kalau berani. Ya kalau tidak berani ya dosa. Tidak berani ya. Ya sudah tahan ke baik. Tahan ke baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita peringatan yaitu menyongsong tahun baru Hijriah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada pengertian jadi tahun baru Hijriah dan hijrah ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan, saudaraku yang dimuliakan Allah? Ternyata penanggalan tahun baru Hijriah ini adalah dimulainya penghitungannya waktu Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kapan dilakukannya? Yaitu waktu Khalifah Umar. Jadi artinya penanggalan ini waktu zaman Rasulullah belum ada, yang ada hanya hari saja, tetapi tahun tidak ada. Maka atas usul daripada Khalifah Ali dan Utsman, maka ditetapkanlah penanggalan Hijriah itu, yaitu penghitungannya mulai dari Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah yang dilakukan pada tahun 1622 Masehi. Ini supaya kita mengetahuinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hijriah ini ada dua pengertian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang pertama, pengertian yang dinamakan makaniyah. Apa yang dimaksud dengan makaniyah? Yaitu pengertian daripada hijrah. Hijrah pindah. Jadi kita pindah rumah, beli rumah dari Sako ini ke Sematang Borang. Terpaksa kita pindah ke Sematang Borang. Maka namanya itu dinamakan hijrah makaniyah. Atau kita pindah begawi ke mana? Ke Pali situ. Maka itu kita membawahi anak bini, artinya kita pindah, maka ini dinamakan hijrah makaniyah. Yang berikutnya adalah apa yang dinamakan maknawiyah. Nah, maka kita harus memaknainya, yaitu titik tekannya adalah hijrah maknawiyah. Apa artinya? 1445 Hijriah kemarin, ibu dengan suami sekendak-kendak baik. Kapan disuruh bikin kopi, nganta kakek dulu, woi banyak gawi. Berubah, ini maknawiyahnya. Berubah, sekarang ini tidak lagi tidak disuruh langsung baik. Itu namanya maknawiyah, berubah. Kemarin kalau kita sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, maka 1446 ini kita tahajudnya berapa rakaat? Macet kan? Ada yang 4, ada yang 8. 8 rakaat. Yang kemarin duha berapa rakaat duha biasanya? 2 rakaat. 4 rakaat. Itu 4 rakaat itu standar. Ngapa standar? Kata Rasulullah, hadis mengatakan siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka kata Allah akan aku tanggung kebutuhannya hari itu. Maka standar. Maka sekarang ini 1446 ini kita berubah maknawiyahnya, harus kita rubah
menjadi 6 rakaat atau 8 rakaat. Itulah yang namanya hijrah. Hijrah ini yang penting. Yang kemarin kita pelit, pelit, ketet, medit, apa lagi? Getah basah, apa lagi? Semangkuk hangat, semangkuk dingin. Karena ternyata apa? Ternyata orang yang pelit ini macet. Karena kenapa? Orang yang galak berinfak ini, ya Allah, adalah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, dan dia dirindukan oleh surga. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin aduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad darra. Jadi surga itu disiapkan oleh Allah untuk yang pertama adalah orang yang berinfak, orang yang tidak pelit, orang yang memberikan infaknya baik lapang maupun sempit. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, mari kita berguyur 1446 ini kita hijrah. Kemarin saudaraku yang dimuliakan Allah, kemarin kita dak galak nolongi wong. Kalau ada wong sedekahan, kita paling-paling kondangannya tinggal makan baik, padahal tetangga. Nah, maka 1446 Hijriah ini mari kita tolongi saudara kita. Kenapa? Karena insya Allah kalau kita nolongi wong lain demi Allah, maka akan ditolongi oleh orang lain itu. Ini dah selama ini dia tak rajin solat, tak rajin ke masjid, tak rajin majlis taklim, tapi karena 6 bulan ke depan dia nak nyedekahkan anaknya nak kahwin, nah mulai rajin, dia rajin ke masjid, mulai setiap orang salamannya sehat. Ngapa? Karena dia nak ngundang, karena 6 bulan lagi anaknya nak kahwin. Setelah anaknya selesai kahwin, nah benar, ngilang lagi, macet. Maka kita hijrah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini artinya maknawiyahnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya membacakan surah At-Taubah ayat 36, bahwa di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi ini, dan di antara 12 bulan itu ada bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? 4 bulan ini yaitu tidak boleh berperang. Sekarang ini kita berperang tidak, tetapi maknanya berperang ini berperang melawan nafsu kita. Kita setiap saat berperang dengan hawa nafsu kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita lawani. Kalau selama ini kita pelit, sekarang ini kita suha. Itu dimaknai sekarang zaman modern ini. Apa 4 bulan haram itu? Yang pertama apa, Bu? Ibu, apa bulan haram itu? Yang pertama Zulqaidah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Nah, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram ini berdekatan. Maka yang keempat Rajab. Itu jauh, tidak berdekatan dengan 3 bulan ini. Maka ada anekdot, kalau ada wong dak galak campur dengan wong, nah wong ngobrol di sini dia dak do, itu sama dengan bulan Rajab. Ibu, nah kalau wong dak galak berkawan, dia nak dewean, itu sama dengan bulan Rajab. Itu ada anekdot itu. Nah, ini kita umat Islam harus mengetahui ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka sekarang konteksnya adalah bagaimana sekarang ini kita memulai daripada hijrah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau kita banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, 1445 kemarin
maka kita harus bertaubat kepada Allah. Wa atbi sayatal hasanah tamhuha, kata Rasulullah. Iringilah perbuatan yang sudah terlanjur kita lakukan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan kita yang baik itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka tahun baru Hijriah ini, tidak usah takut saudaraku. Kita banyak dosa. Ibu-ibu kadang-kadang suaminya tidak tahu apa dosanya. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Kami juga lanang, itulah juga yang tahu kami lanang dengan Allah. Bini tidak tahu. Tidak usah nak pusing saudaraku yang dimuliakan Allah. Datanglah kepada Allah. Datang kepada Allah. Tapi sekarang ini orang banyak yang tidak galak datang kepada Allah. Ngapa buntu? Hei, ngapa buntu? Karena tidak datang kepada Allah. Ngapa tidak umrah? Karena dia tidak datang kepada Allah. Ngapa dia tidak haji? Karena dia tidak datang kepada Allah. Maka datanglah kepada Allah. Maka dipastikan saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau orang susah dalam hidupnya, maka dipastikan dia itu tidak taat kepada Allah. Dipastikan. Mohon maaf kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mendapat bantuan itu, maka dia jauh dengan Allah. Jauh. Sholat tidak, apalagi zikir. Apalagi zikir. Padahal zikir ini juga adalah perintah Allah. Maka saudaraku, mari kita hijrah. Selama ini kita tidak pernah zikir, mari kita zikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, berzikirlah kepada Aku. Agar kenapa? Agar hatimu menjadi tenang. Tenang apa? Bukan hanya tenang dalam konteks seperti air mengalir, tapi tenang tidak ada duit. Kalau ada artinya ada duit. Kalau kita nak belanja ada, tenang. Kalau anak nak berbayaran ada. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari tahun 1446 ini kita datang kepada Allah untuk menggapai apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada anekdot, ada cerita. Walaupun mungkin ada yang sudah mendengari, saya ulangi. Apa cerita anekdot ini? Ada seorang bapak-bapak, pecah kami lanangin. Kami lanang ini kapan nak bergunting, namanya ke barbershop. Kalau rombongan kamu ke salon. Tapi kalau yang lah kada luar sah, tidak lagi ke salon. Tidak pernah ke salon, tidak pernah bergunting lagi kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak masih. Sampai ke barbershopnya, Bu, Pak, ada kaca. Terus tukang gunting menggunting bapak ini. Waktu sedang bergunting ini, apa kata tukang gunting? Dengan bapak ngobrol, dengan bapak yang diguntingnya. Kata tukang gunting, aku tidak percaya nian lagi di dunia ini ada Tuhan. Aku tidak percaya nian lagi di dunia ini ada Tuhan. Maka kata yang digunting, ngapa kau tidak percaya? Ngapa kau tidak percaya? Ngapa kau mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan? Kata tukang gunting, coba, kalau ada Tuhan, tidak akan ada. Ada orang yang buntu, banyak yang buntu. Ada orang narkoba, ada orang bebala suami istri, bebala dengan tetangga, bebala dengan sanak familinya, dek beradik bebala. Maka kata yang digunting, tapi tidak dijawabin, masuk di akal. Masuk di akal. Tetapi saudaraku ini muliakan Allah, setelah habis digunting, maka yang bergunting keluar dari barbershop itu setelah bayar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampai keluar dia ketemu dengan wong gilo. Mohon maaf, ada wong gilo, mudah jengoklah kamu wong gilo tuh, rambutnya luar biasa panjangnya, Bu, rambutnya panjangnya luar biasa. Maka dipanggilnya, diajaknya masuk lagi ke barbershop. Sini, hei kau masuk, ngikut. Maka sampai di pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maka kata tukang gunting, nang apa bapak ini masuk lagi? Langsung yang bergunting tunjuknya, aku tak percaya nian di dunia ini ada tukang gunting. Kata tukang gunting, ngapa kau tak percaya? Bapak itu kan baru saja saya gunting. Maka dijawab lagi yang bergunting, kalau ada tukang gunting di dunia ini, tak akan ada, nunjuk yang gonggilo tadi, tak akan ada wong ini
alangkah panjang rambutnya, semeraut pula. Maka kata tukang gunting, mak mana aku nak guntingnya? Mak mana aku nak guntingnya? Dia datang dengan aku tidak, ke toko aku ni tidak. Maka kata yang digunting, begitu juga yang kau omongkan tadi. Ngapa dunia ini banyak semeraut, banyak orang yang buntu, banyak orang yang susah, terjebak dengan narkoba. Ada judi online, ada judi benar-benaran, ada pinjol. Ngapa? Karena dia tidak datang kepada Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, datanglah kepada Allah. Semuanya terjawab di sisi Allah. Tapi kita tidak kita gunakan dengan baik. Allah adalah penolong kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kalau ada di antara kita ini baru tidak sejam, baru 45 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau di antara kita ini, ya, kalau di antara kita ini banyak dosa, Pak, tidak usah nak pusing. Kita datang kepada Allah, minta tadi, datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubat. Apa? Solat taubat. Karena solat taubat ini adalah perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan segeralah minta ampunanku, kata Allah. Maka itulah juga kita harus melakukan implementasinya adalah solat taubat. Setelah solat taubat, apa lagi kita minta ampun kepada Allah? Jangan lupakan kita baca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca itu berapa kali? 100 kali setiap habis solat. Insya Allah habis dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita insya Allah habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada riwayat. Apa riwayat ini? Ternukil di buku Ihya Ulumuddin, dinyatakan bahwa di riwayat ini ada seorang hamba Allah, katakanlah Fulan bin Fulan. Dia ini sudah membunuh orang 99 orang. Tetapi karena dia masih mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia berpikiran, ya Allah, alangkah banyak dosaku, aku nak cari guru. Maka dia carilah guru. Maka mudah, Bapak Ibu, maka kita mudah mencernanya. Saya perkirakan saja tempatnya ini di Kecamatan Sako kira-kira. Bapak ini yang lambuno 99 ini di Kecamatan Sako. Terus dia bertanya, di manalah tempat guru, tempat aku untuk minta ampun, yang nunjuk aku solat beribadah. Maka ada orang ngomong, kalau kau nak minta ampun, yang akan menuntun kau ada seorang guru, ada seorang kiai. Tempatnya di mana kira-kira? Di Sematang Borang. Maka dipergilah ke Sematang Borang sana. Bertanya di Sematang Borang, siapalah guru, siapa kiai di sini? Oh, kata wong di sana itu dia rumahnya. Sampai di sana, assalamualaikum. Maka kata Pak Kiai Sematang Borang, waalaikumsalam. Ya Pak Kiai, sebenarnya tujuan aku ke sini adalah untuk berguru kepada engkau. Apakah ada pintu taubat yang diberikan Allah kepadaku? Ya Pak Kiai, karena aku ini Pak Kiai lambunuh wong 99 orang. Apa kata jawaban Kiai Sematang Borang itu, Pak? Ai macet. Kira-kira begitu. Ai macet kau ini. Kau lambunuh wong 99. Dak kate lain tempat kau neraka jahanam. Dak kate macet. Pergilah. Maka kata yang lambunuh wong 99 tadi, Pak, apa katanya? Kalau dak kate lagi, kau dak galak ngajari aku, dan tidak lagi pintu tobat Allah kepadaku, kepalangan aku ku 100kan baik dengan Pak Kiai. Cok, tujuan. Mati Pak Kiai Sematang Borang. Maka ujungnya berapa dibunuh wong? 100 orang, Pak. Kepalangan ujinya. Dibunuhnya puluh, Pak, Kiai Sematang Borang. Akhirnya bertanya-tanya, di mana lagi Kiai? Oh, di Pelaju. Terus sampai ke Pelaju itu ditemuinya seorang kiai, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka sampai situ, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka kata yang lambunuh wong 100 tadi, ya Pak Kiai, sesungguhnya aku sini aku ingin berguru.
kepada engkau, berguru kepada engkau. Aku inilah banyak iku dosa, lambunuh wong 100 orang. Apakah ada pintu tobat untuk aku? Maka kata kiai pelaju, ya saudaraku, selagi engkau mau minta ampun kepada Allah, walaupun sebanyak buih di lautan, selagi kau mau minta mendatangi Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, pendek cerita, akhirnya Pulan bin Pulan ini berguru dengan kiai pelaju tadi. Akhirnya beberapa tahun kemudian setelah berguru, setelah dia taubat, dia izin dengan gurunya, aku tidak balik lagi ke Sako. Maka apa kata gurunya di pelaju? Kalau kau tidak balik ke Sako, jangan lagi. Kau cari sekarang ini, cari keluarga kau, jangan lagi ke Sako. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, inilah hijrah. Jadi itulah kalau ada orang sudah menyangkut narkoba, kalau ada orang narkoba itu direhabilitasi, di mana dia kena di Palembang, nah mestinya kalau dia dibalikkan lagi ke Palembang masih kena lagi Pak, maka dia harus pindah ke tempat lain. Itulah hijrah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah di tengah perjalanan Pulan bin Pulan ini dengan kehendak Allah dipanggil oleh Allah, mati di tengah jalan, mati. Maka setelah dia mati, malaikat Malik penunggu neraka turun cepat, ini dia punyaku. Tapi sebarengan itu juga malaikat Ridwan penunggu surga turun juga, inilah hambaku, kata malaikat Ridwan. Akhirnya mereka bertemu di dekat jenazah itu, sambil mereka berdua ini belago. Sikok katanya, kata Malik punyaku, sikok kata Ridwan punyaku. Maka mereka ribut. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang turun. Maka kata malaikat Jibril, hei. Maka wong yang ngantuk tidak ngantuk Pak. Hei. Tidak ngantuk, wong kan terbangun. Ada yang ngantuk, ibu-ibu orang. Hei, ngapa kamu ribut Ridwan? Malik, ngapa ribut? Maka kata malaikat Malik, dia ini lambunuh wong 100, maka tempatnya di neraka jahanam. Oh, kata malaikat Ridwan, tidak, dia ini ada taubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah, maka tempatnya di surga. Maka kata malaikat Jibril, kalau begitu supaya adil, ukur antara tempatnya berguru dengan tempatnya ke tempatnya yang balik tadi, katakanlah di Sukarami. Diukur. Setelah diukur, saudaraku yang dimuliakan Allah, lebih satu hasta terkulai ke masjid tempat dia berguru itu. Maka kata malaikat Jibril, maka saudara ini tempatnya adalah di surganya Allah. Maka kata wong tua kita dulu Pak, jarak surga itu satu hasta dan jarak neraka itu satu hasta. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama, walaupun kita banyak dosa, dalam rangka tahun baru hijrah ini minta ampunlah, kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, dari riwayat ini Bapak Ibu sekalian, dari riwayat ini awas, hati-hati. Kalau kita dianggap wong guru, hati-hati, jangan kita banyak berfatwa ini haram, ujungnya di 100 kawong kage. Ya? Maka kalau kita kalau kita tidak baca sudah kaget PR-nya. Ini kadang-kadang kita tidak tahu langsung baik, oh itu haram. Haram itulah ada. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nak berguru, maka pastikan siapa yang tempat kita berguru, nasab kita tu siapa. Semuanya harus digurukan. Walaupun kita lah tua berguru dengan ketua masjid, dengan siapa? Ustaz di sini. Bagaimana cara solat yang baik? Bagaimana sholat seperti mazhab Syafi'i? Ini banyak di antara kita masih bapak-bapak sholatnya ini dalam rangka hijrah. Yang pertama kita evaluasi ibadah sholat kita. Bagaimana sholat kita, sudah baik apa belum? Bagaimana rukuk kita? Bagaimana sujud kita? Nah ternyata sujud baik, kadang-kadang kita banyak yang macet. Apa yang macet? Kalau
Kalau lanang kata hadis ini Syafi'i, tidak boleh seperti anjing tidur. Nah, jadi kalau ada yang pecah sujudnya anjing tidur, nah macet itu, berubahlah. Yang berikutnya apa? Tidak boleh seperti burung makang. Apa burung makang? Cuman ini je baik yang kena. Mestinya ini dan ini. Yang ketiga apa? Tidak boleh seperti unta bangun. Solat itu dia tak perti. Waktu kita nak bangun, pecah unta bangun. Ujungnya pantat kita kena orang yang belakang. Trok katanya belakang. Tersantuklah dagu orang belakang. Karena apa? Karena salah bangunnya. Ya. Nah ini kita belajar saudaraku yang dimuliakan. Pernah saya ceramah di sini. Kita tak usah tadi solat tadi. Tadi solat Isya, kujingoi masih macet. Apa macetnya? Waktu salam. Waktu salam saja. Karena kita ni tidak belajar. Karena nurut-nurut baik. Niru-niru baik. Maka belajar. Salam saja. Rukun solat itu 13. 13 rukunnya. Yang 13 tertib. Yang nomor 12 salam yang pertama. Timbul pertanyaan. Kalau kita jadi makmum tadi, kujingoi. Karena aku di belakang tadi Pak Ketua Masjid. Kalau kita jadi makmum, kapan kita mengucapkan salam? Ini dah. Karena kita tidak berguru, padahal mestinya yang benar itu kita makmum mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Ini dah kata imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya kita sesama makmum sejingoan dengan sebelah kanan kita. Nah, kalau kita sejingoan waktu kita mengucapkan salam Bapak Ibu sekalian, maka pasti ada yang salah, Pak. Mestinya tidak boleh. Kalau ke kanan galau, kalau ke kiri galau. Itulah ibadah. Maka kita harus berani berguru. Tapi aku tidak Pak, aku tidak pecah aku tulah. Ya lajulah. Maka itulah kalau di umroh haji Pak, di Mekah itu ada mutawibnya, ada bilalnya. Nggak ada yang banyak haji di sini. Apa kata imam di Masjidil Haram? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka mutawibnya itulah barangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah barangan kita. Ini saja. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita hijrah. Yang pertama evaluasi solat kita. Ibu-ibu evaluasi. Hei. Nah, bagaimana mau kena kita? Oke apa tidak mau kena kita? Ini dah mau kenanya karena dia tidak pakai mestinya ibu-ibu itu. Dia kakinya berkaos kaki. Ngapa nak berkaos kaki? Karena ditakuti kakinya kelihatan. Jingolah wong ke Mekah itu, wong umroh pasti tangannya berkaos, kakinya berkaos. Ini dah apa ibu-ibu? Mau kena yang bawah dipinjaknya pakai kakinya Pak. Tapi yang jadi masalah setelah dia rokok. Setelah dia rokok karena dipinjai di waktu dia nonggeng begini, nah melorotlah dia. Nah ini macet, maka perbaiki. Mau kenahnya bagus apa tidak? Ini dah kadang-kadang baju kita beratus ribu belinya, tapi mau kena sikok baik lagi kita tidak terbeli. Ini harus evaluasi. Termasuk kita bapak-bapak Pak. Jadi kalau kira-kira kopiah kita ini lah hitam, kalau lah kuning, ganti Pak. Ganti. Ini dah lah kuning kalau di sini. Ya Allah, rumah terbuat, mobil terbeli. Masya Allah, tidak adil terhadap Allah. Maka inilah hijrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akulah pegal minum aduh punya aku tadi. Nah, yang aku bet
Kamu kan minum terus, kamu minum terus, makan kue terus. Sedikit lagi, penutup. Maka hijrah ini, apa yang saya sampaikan adalah evaluasi solat kita. Karena kenapa? Solat ini adalah hal yang pertama, yang penentu. Kalau kita nanti dihisab oleh Allah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, maka solatlah yang pertama. Kalau solat kita baik, maka insya Allah semua ibadah lain mengikutinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai penutup untuk renungan kita bersama, untuk renungan kita bersama, ada sebuah riwayat, ini sering saya sampaikan kepada ibu-ibu. Apa? Ada riwayat yang menyatakan tentang solat ini, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini penutup, yaitu seorang gadis datang ke Nabi Musa alaihissalam ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka kata gadis ini datang kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong ya Musa, tolong doakan aku kepada Rabbmu. Kata Nabi Musa, ngapo kau nak didoakan oleh aku? Aku ini ya Musa, alangkah banyaknya dosaku dan besarnya dosaku. Apa kata Nabi Musa? Apa dia dosa kau yang besar itu apa? Maka kata gadis ini, apa kata gadis ini? Ya Musa, aku ini adalah tukang berzina. Dengarkan Bu, aku ini adalah tukang berzina. Hasil zinaku ya Musa melahirkan seorang anak, dan anak yang kulahirkan itulah ku cekek lehernya, mati. Tolong doakan aku, tolong minta ampunkan aku kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ngulang lagi pecah tadi. Macet. Pergi kau. Macet kau ini. Berzina, melahirkan anak, anaknya dibunuh, dicekik. Maka kata Nabi Musa, pergi, macet kau, pergilah kau. Akhirnya apa? Dengan tidak berdaya, dengan longlai, perempuan ini pergi dari rumah Nabi Musa. Belum begitu lama dia pergi, maka turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Maka kata apa Nabi Musa, apa malaikat Jibril, hai Musa, ngapo kau ngusir betino tadi? Maka kata Nabi Musa, kenapa tidak ku usir ya Jibril? Dia tadi sudah berzina, hasil zinanya melahirkan anaknya dibunuhnya pula. Dia nak minta doakan dengan aku, minta ampunkan kepada Rabbku. Maka kata malaikat Jibril, hai Musa, tahukah engkau ada yang dosa lebih besar dari berzina, melahirkan, dibunuh pula anaknya? Maka Musa kaget. Ya Jibril, apakah dosa yang lebih besar dari berzina, melahirkan, dibunuh? Maka kata malaikat Jibril, yang lebih besar dari situ adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Demi Allah. Demikian, terima kasih saudaraku yang dimuliakan Allah. Akulah keringatan, kamulah ngantuk. Jangan banyak ego. Mudah-mudahan Pak Ketua Masjid dan panitia yang undang, mohon maaf kalau apabila salah saya menggurui kita semua, tapi minimal kita mudah-mudahan tahun 1446 Hijriah ini kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum umrah kita akan umrah, yang belum haji kita akan haji. Amin. Amin kepada Allah ya Rabb. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.